Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Seberapa banyak anggaran yang dibutuhkan pemerintah Indonesia untuk membangun IKN, Ibu Kota Baru? Sekitar 466 triliun rupiah, angka yang sangat-sangat fantastis. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota yang akan dibangun di Saudi Arabia, bahkan sekarang sedang digarap, yaitu The Line, sebuah kota masa depan yang menyedot anggaran sampai 7.100 triliun rupiah. Itu adalah angka yang gila-gilaan. Sampai sejauh ini adalah yang paling gila. Jadi berkali-kali lipat lebih besar daripada anggaran yang didapatkan oleh bangsa Indonesia selama 1 tahun. Kota ini sesuai dengan namanya itu seperti garis lurus. Jadi tingginya sampai 500 meter. Lebarnya itu sekitar 200 meter, tetapi panjangnya 170 kilometer. Yang membentang berarti lebih jauh daripada Bandung ke Jakarta. Dan ini masih dalam satu kota dengan dalam tanda kutip struktur tunggal. Jadi gedung-gedung semuanya akan dijejer, semuanya dari ujung ke ujung, kemudian dilapis oleh cermin di bagian luarnya. Di bagian dalamnya itu pohon-pohon akan ditanam di sana sampai mencapai jumlah miliaran pohon. Di sana juga ada bulan buatan, hujan buatan, matahari buatan, pokoknya semua yang buatan-buatan di sana ada. Bagian terbesar dari kota itu akan dikendalikan oleh artificial intelligence dan banyak pelayan-pelayan di sana yang akan menggunakan robot. Kemudian di sana juga akan dalam tanda kutip turut dalam perubahan iklim menjadi lebih baik, yaitu dengan membuat pohon-pohon di sana dalam jumlah yang sangat besar itu akan meningkatkan curah hujan di sana. Kemudian kota yang dimaksud juga ini adalah kota yang bebas dari polusi, bebas dari emisi, karena di sana tidak ada bahan bakar fosil yang digunakan. Orang-orang di sana bahkan sangat kesulitan untuk menggunakan mobil karena memang tidak akan ada mobil di situ. Jadi orang-orang akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan kereta api cepat yang dari titik terjauh lain itu hanya membutuhkan waktu 20 menit saja. Sedangkan seluruh fasilitas yang ada sebagai sebuah kota, ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat bermain, ada tempat perbelanjaan, bahkan ada tempat dugem dan sebagainya, itu dijanjikan bahwa tidak lebih dari 10 menit perjalanan jalan kaki atau sepeda dari rumah masing-masing. Jadi semua fasilitas di sana sudah benar-benar dipersiapkan sesuai dengan kota masa depan atau konsep masa depan. Di sana juga ada pantai dan luar biasanya pantainya itu bukan hanya berisi pelabuhan tetapi sampai pasirnya pun bisa nyala di malam hari. Jadi kota ini adalah kota yang orang-orang yang tinggal di sana kurang lebih akan mentertawakan siapapun yang tinggal di Meikarta. Ya, tapi di sini juga ada sesuatu yang unik bahwa pemerintah Saudi mengatakan bahwa siapapun yang tinggal di sana itu akan berada dalam sebuah kota yang di luar yurisdiksi pemerintah Saudi Arabia. Jadi peraturannya, hukumnya, aturannya itu tidak sesuai atau tidak sama dengan pemerintah Saudi Arabia. Termasuk juga karena sekarang itu sudah banyak investor-investor yang datang ke sana dan diantaranya adalah tukang mabok, tukang alkohol, maka dipastikan di sana juga akan berjual-belikan arak secara bebas. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, tetapi kalau misalkan kita melihat kota yang semegah dan sebesar itu bukan hanya satu-satunya. Di seluruh dunia banyak sekali kota-kota yang sudah dipersiapkan, sudah dibuat bahkan, atau baru sekedar direncanakan untuk dibangun dengan konsepsi kota masa depan. Kita ambil misalkan pindah ke beberapa ribu kilometer ke sebelah timur, di situ ada Shimizu Mega City yang ada di Tokyo. Sampai sekarang belum dibangun, tetapi konsepnya sudah ada dan diharapkan akan mulai dibangun tahun 2030. Ini juga adalah sebuah kota masa depan. Maksudnya kota ini berbentuk piramid, tetapi ukuran piramidnya jauh-jauh lebih besar daripada piramid terbesar saat ini. Ini sekitar 14 kali lipat lebih besar daripada piramid Giza. Jadi ceritanya orang-orang Jepang berpikir bahwa gimana caranya untuk mengurangi kepadatan Tokyo. Maka dirancanglah sebuah kota masa depan yang namanya adalah piramid, Great Pyramid Shimizu City, apa yang kayak gitulah ya. Itu tingginya sekitar 2 km, berarti berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Tetapi ukuran lebarnya itu benar-benar sangat besar, itu sekitar 8 km persegi. Dan diperkirakan bisa menampung sampai 1 juta manusia.
Jadi manusia tinggalnya di mana? Ada yang di persendian-persendian itunya gitu ya, ada di bagian mananya gitu. Nah, kota ini juga adalah kota yang dipersiapkan untuk masa depan dengan beberapa catatan. Seperti halnya transportasi itu semuanya menggunakan lift, semuanya menggunakan jalan yang bisa jalan sendiri gitu. Jadi kan piramid itu bentuknya seperti itu. Nah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu ada elevator gitu. Kemudian dari satu tempat ke tempat yang lain juga ada tempat. Jadi bukan kendaraan yang akan jalan di situ, tetapi jalannya yang gerak sendiri yang mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Rencananya sih seperti itu kurang lebihnya. Di situ karena itu maka tidak ada polusi, tidak ada emisi. Semuanya juga harus bebas dari sesuatu yang merusak lingkungan. Tetapi memiliki fasilitas yang lengkap persis seperti kota modern. Ada rumah sakitnya, ada mallnya, dan sebagainya. Rumah di sana dibangun sekitar 240.000 rumah, unit rumah yang sudah disiapkan di sana. Atau secara konsep dibuat di sana. Nah, ini juga adalah kota yang sangat ambisius. Sampai saking ambisiusnya, pemerintah Jepang tidak memulainya sekarang. Kenapa? Karena bahan-bahan yang akan dibuat untuk membangun piramid besar Shimizu itu sampai sekarang belum ada, atau ada tapi dalam jumlah yang belum terlalu banyak. Jadi mereka akan berusaha membuat gedung sebesar itu dengan nanoteknologi, dengan grafin zat yang sangat, logam yang sangat ringan tetapi tingkat kekerasannya sangat luar biasa, akan menggunakan itu. Nah, karena si zatnya itu masih belum tersedia dalam jumlah yang memadai, maka itu ditunggu. Tetapi setidaknya pada waktu itu, kalau memang tahun 2030 itu memang benar-benar mereka akan jadi, maka ini adalah salah satu struktur bangunan terbesar yang dibangun oleh manusia dan yang paling tinggi sepanjang manusia ada, 2 km cuy. Dan itu di Jepang. Sebelumnya kita dari Saudi Arabia kemudian ke Jepang, dan kemarin sekitar 10 tahunan yang lalu lah saya baca juga bahwa ada seorang insinyur di Belgia yang namanya itu adalah Vincent Celebot, salah seorang insinyur terbaik di dunia modern, itu juga turut meramaikan peta dari kota masa depan, yaitu dia bikin konsep kota terapung, yaitu namanya adalah Lillipad atau Eco City Lillipad, nah, gitu. Jadi dia berpikir bahwa di masa depan orang-orang itu akan kesulitan akan 4 hal. Yang pertama adalah iklim, kemudian kesehatan, kemudian air, dan kemudian adalah lingkungan hidup, polusi udara. Nah, karena itu maka dia membuat sebuah kota secara konsep mengapung di air. Biar apa? Biar tidak terlalu padat di darat. Tetapi mengambang di airnya itu mandiri, otonom. Jadi seluruh makanan sudah tersedia di situ dan bisa ditanam di situ. Kemudian soal udara, soal energi, soal air, soal kesehatan, semuanya ada di situ. Jadi seandainya seluruh daratan yang ada di bumi itu hancur, misalkan karena kebakaran atau kerusakan lingkungan yang fatal dan sebagainya, nah kota ini tetap akan mengambang di air dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi kalau misalkan Baraya lihat konsepnya seperti ini, jadi memang ada gunungnya, kemudian ada lembahnya, tetapi bagian tengahnya itu ada danau air tawar, jadi tempat dia menampung air hujan. Jadi air hujan semuanya mengalir ke situ, ke tengah-tengahnya, dan di situ kemudian diolah untuk dijadikan sumber kehidupan orang-orang yang ada di sana. Jumlah orang yang ada di sana diperkirakan 50.000 orang. Nah, di situ sudah ada pabrik, sudah ada sekolah, sudah ada tempat dugem juga di situ, sudah ada macam-macam. Pokoknya sudah dipersiapkan. Ada pemukimannya juga, ada yang di atas, ada yang di bawah permukaan air dan lain sebagainya. Kota ini lagi-lagi memang bersih dari polusi. Bahkan sumber energinya pun dari angin, kemudian dari panel surya, dari semua sumber energi yang terbarukan. Bukan hanya Lillipad ini, Pak Celebot juga bikin satu lagi konsep, yaitu namanya Ocean Creeper. Si penggaruk, si pencakar lautan. Nah, kalau ini juga kurang lebih bentuknya sama, tetapi kayak ubur-ubur gitu. Jadi pemukiman akan ada di bawah, di atasnya hutan, kemudian menyerap karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen karena banyak hutan, dibangun hutan di situ dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Baraya ngecek tentang bagaimana kota-kota masa depan dibangun, Baraya akan menemukan bahwa hampir setiap negara di dunia sekarang itu berambisi untuk membuat kota masa depan. Bahkan Maladewa
negara sekecil itu sekarang sedang berupaya untuk membuat sebuah kota masa depan dengan populasi sekitar 20.000 orang. Jadi kalau misalkan Baraya di Indonesia masih berdebat soal IKN, perdebatannya tolong ditunda dulu, kemudian Baraya ngecek di seluruh dunia ada sebuah kesamaan di mana orang-orang punya sebuah tren bahwa mereka memang sedang membangun kota masa depan. Di Turki bikin kota masa depan, ramah lingkungan segede gaban sekian-sekian. Maladewa begitu, Cina begitu, Arab Saudi bukan hanya satu, ada 3 atau 4. Termasuk Madinah akan dirubah menjadi kota masa depan, di mana Masjid Nabawi itu disimpan di tengah, kemudian dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit gitu. Jadi sebuah cincin raksasa gitu yang di tengahnya itu adalah Masjid Nabawi gitu. Kemudian di Singapura, bahkan Singapura sekarang sedang mengubah kotanya menjadi kota masa depan dengan berbagai atribut dan ramah lingkungan. Begitu. Amerika Serikat banyak, Kanada ada, Belgia, ya Kanada juga bukan cuma satu bikin kota masa depannya, itu banyak lah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang zaman sekarang itu bikin kota-kota masa depan seperti itu. Ini penting untuk diceritakan karena di balik megahnya kota-kota masa depan itu kita menemukan satu fenomena yang menjadi penyebab itu semua, dan itu semuanya buruk. Yang pertama, kenapa kota-kota itu dibangun? Karena para pemimpin kita sadar tentang kerusakan lingkungan dan mereka tahu betapa fatalnya kerusakan lingkungan itu. Jadi ini sederhananya beginilah Baraya. Kalau misalkan Baraya ngecek semua konsep tentang kota masa depan itu dari Shimizu, Mega City, Piramid atau The Line dan lain sebagainya, itu mereka selalu punya format yang selalu sama, yaitu apa? Anti emisi, anti polusi, green energy, ya semuanya yang seperti itu, semuanya yang berbasis pada lingkungan hidup. Kenapa seperti itu? Karena mereka sekarang tahu persis bahwa kota-kota yang konvensional sekarang itu adalah penyumbang polusi, penyumbang emisi, dan tidak bisa ditolong lagi. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang mau mikir ya, kenapa IKN harus dibangun? Karena Jakarta tidak terselamatkan. Kenapa Jakarta tidak terselamatkan? Sebagai contoh sederhananya gini nih. Jakarta setiap tahun menimbun sampah berapa ribu ton. Setiap tahun menghasilkan polusi udara berton-ton. Tetapi siapa yang peduli? Warga Jakarta mana yang peduli atas residu, atas sampah yang mereka hasilkan setiap hari? Bahkan kalau misalkan ada gubernur yang bikin kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan, bikin sumur resapan lah, bikin taman-taman apa segala rupa, pasti dihujat. Gara-gara apa? Gara-gara gubernur dianggap sebagai jabatan politis. Jadi Ahok dihujat bukan gara-gara dia jelek pemerintahannya, tapi gara-gara dia dianggap sebagai pemimpin politik. Penggantinya Pak Anies sama aja seperti itu gitu. Jadi ada nggak yang peduli soal sampah? Nggak ada yang nggak ada. Walaupun orang-orang Jakarta itu buang sampahnya sembarangan dan kemudian dia diangkutin sama tukang bersih-bersih, disimpannya di Bekasi dan sebagainya, mereka nggak peduli itu gitu. Nah, daripada kemudian orang-orang yang mau diselamatkan itu nggak pada peduli dan bahwa mereka memang sudah benar-benar chaos, ya sudah pindah ke sebuah daerah. Kemudian dirikan di sana IKN, katakanlah seperti itu. Kemudian IKN itu kita mulai dari konsepsi paling awal tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Makanya IKN yang disebut sebagai kota masa depan sama formatnya, yaitu apa? Bahwa di sana ada green economy, bahwa di sana ada green energy, bahwa di sana tidak menyebarkan polusi dan sebagainya. Dijanjikan 60% dari IKN itu adalah lahan terbuka hijau, bahkan lahan lindung, hutan lindung, gitu kan? Makanya namanya IKN. Kenapa namanya IKN? Karena Pak Jokowi suka ikan. Sama kayak saya, suka ikan gitu. Ya tapi, ya balik lagi gitu ya. Format tentang masa depan itu selalu berbasis pada lingkungan karena ada keputusasaan dari orang-orang tentang masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan saat ini dan benar-benar fatal, tetapi tidak ada yang peduli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kota-kota itu dibangun? Karena kota-kota zaman sekarang itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ginilah rumusan sederhananya Baraya ya. Kota itu dibangun karena ada banyak kepentingan dan banyak kebutuhan yang harus ditransaksikan. Berbeda dengan desa, orang-orang berkebutuhan dan dicukupi oleh
apa yang ada di desa. Orang-orang kota berkumpul bukan gara-gara itu, tetapi mereka terdiri dari banyak sekali kepentingan. Maka si kota itu menjadi sangat banyak penduduknya karena fasilitasnya menjadi sangat beragam, kemudian alat pemuas kebutuhannya juga sangat beragam dan sebagainya. Nah, itu konsep kota modern. Tetapi sekarang zaman postmodern, zaman sudah berganti lagi. Jadi maksudnya kota semacam itu sudah tidak relevan. Karena apa? Karena akses terhadap informasi dan akses terhadap transportasi sekarang berkembang sangat-sangat tinggi. Jadi, misalkan dulu orang berkebutuhan untuk tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena semuanya ada di sana. Jadi harus tinggalnya di sana. Begitu kan? Nah, sekarang ngapain tinggal di sana? Saya orang Bandung, saya bisa ke Jakarta dalam 30 menit. Jadi untuk apa saya punya rumah di Jakarta kalau saya di Bandung saja bisa mengakses Jakarta dalam 30 menit? Atau lebih buruknya lagi adalah bahwa ngapain saya bertemu dengan orang Jakarta dan tinggal di sana? Saya bisa nelpon, saya bisa bikin Zoom meeting, saya bisa Google Meet dari Bandung. Jadi untuk apa saya tinggal di Jakarta gitu. Nah, jadi karena tinggal di Jakarta tidak lagi terlalu relevan karena sekarang akses ke Jakarta itu bisa lebih dekat dari Bandung, maka ngapain mempertahankan sistem kota yang seperti zaman dulu gitu. Nah, jadi apa yang ditawarkan oleh kota-kota masa depan? Akses. Jadi seperti yang dibilang tadi, the line misalkan, itu walaupun panjang, tetapi dari ujung ke ujung hanya bisa ditempuh dalam waktu 20 menit saja. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak pernah lebih dari 10 menit kalau naik sepeda atau jalan kaki. Dan kalau misalkan Baraya cek misalkan kota-kota masa depan yang sedang dikonsepsikan di Cina, itu mereka semua punya kesepakatan bersama bahwa tidak ada satupun bangunan, tidak ada satupun lokasi yang tidak bisa diakses lebih dari 30 menit. Semuanya kurang dari 30 menit, sebesar apapun kota itu gitu. Jadi kalau misalkan kota-kota seperti itu sudah dipersiapkan, maka kota-kota seperti Jakarta sudah harusnya ditinggalkan, diganti oleh kota yang baru. Jakarta itu dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara itu bisa sampai 1,5 jam, bahkan lebih dari itu kalau lagi sore-sore gitu. Jadi ngapain mempertahankan kota yang sepadat dan se-crowded itu kalau misalkan kita berpikir soal aksesibilitas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa banyak sekali kota-kota masa depan yang sedang dirancang, dibangun atau sedang diupayakan negara-negara besar di seluruh dunia? Ya, masalahnya itu adalah karena ini agak ngeri sih, karena kesenjangan sosial kita. Jadi, kalau misalkan Baraya nonton film Elysium, gambaran secara umumnya itu adalah bahwa orang-orang paling kaya itu pengen hidup nyaman dan mengisolasi diri dari kemiskinan, dari penderitaan yang mereka lihat. Jadi mereka bikin sebuah koloni di mana mereka tidak bisa melihat penderitaan. Kurang lebih seperti itu. Mereka terbang jauh meninggalkan fakir miskin. Nah, kecenderungan dari orang kaya itu seperti itu. Maka semakin kaya orang, maka dia semakin ingin mengisolasi dari orang-orang miskin. Saya mohon maaf ya, di Bandung itu kotanya crowded, kacau. Kemudian pengusaha-pengusaha langsung bikin Sumarekon atau kota baru Parahyangan yang akses jalannya besar, yang rumah-rumahnya megah, yang taman bertebaran di mana-mana, yang sesuai dengan konsep kota masa depan. Nah, tetapi itu akses masuknya itu sangat terbatas dan hanya orang yang mampu membeli dengan nominal besar saja yang bisa tinggal di sana. Artinya apa? Orang kaya ingin memisahkan diri dari melihat penderitaan orang-orang miskin, ingin mengisolasi diri gitu. Nah, ketika sekarang kesenjangan ekonominya menjadi semakin tinggi, yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin, maka kecenderungan orang semakin ingin untuk benar-benar terpisah dari realitas yang kacau balau di luar sana. Bikin the line, misalkan kota yang seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang super tajir melintir untuk bisa tinggal di sana gitu. Dan kalau misalkan orang yang tidak mampu, ya udah tinggal di perkotaan kayak gini ya biasa-biasa aja kayak gitu kan. Jadi kota masa depan dibangun justru menunjukkan bahwa kesenjangan kita itu memang semakin tinggi. Baraya ingat nggak iklannya Meikarta? Itu jelas banget menunjukkan tentang betapa keinginan orang-orang kaya untuk tidak mau bertemu dengan orang-orang miskin. Jadi di iklan Meikarta itu ada
ada satu keluarga yang mau pergi ke Meikarta dari Bekasi gitu kan, yang jalannya macet, titit, ada yang berantem, ada kriminalitas di sana. Orang yang ada di dalam mobil itu gak mau ikut campur, gak mau nolong orang yang lagi dijamret, gak mau ngasih orang yang lagi ngemis, gak mau membantu melancarkan jalan, gak mau, semuanya diam saja sampai akhirnya mereka terbuka masuk pintu gerbang Meikarta. Aku ingin tinggal di Meikarta yang sangat indah, yang sangat bagus dan sebagainya. Jadi mindset atau pikiran orang kaya itu adalah ingin membebaskan diri dari melihat penderitaan fakir miskin. Mereka pengen mengisolasi diri. Karena itu mereka ingin membangun kota-kota besar yang benar-benar diperuntukkan untuk orang-orang kaya selevel mereka saja. Jadi terlepas apakah Baraya setuju atau tidak dengan IKN, latar dari IKN itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Tentang kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaiki lagi, tentang kota dan desa yang tidak lagi bisa dipahami dan didefinisikan seperti dulu kita mendefinisikannya, dan bahwa adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi di masyarakat, dan itu menjadi semakin tinggi. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang tidak mau tinggal di Meikarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.